standar kita sudah mengacu pada standar internasional. Iya. Jadi untuk semester kedua ini kita tetap melakukan ekspor meskipun ada kendala-kendala nanti. Tapi kalau secara umum nih Pak, PTPN 1 tuh positioningnya gimana Pak? Karena semua produk-produk mana yang nggak ada karetnya? Ada karetnya, ini karet. Semua produk kecil pun pasti ada karet. Membutuhkan karet, gitu loh. Di lapangan padel juga ada karet ya Pak? Ada karet kan? Halo Sobat Planters, kembali lagi di podcast konten Ngobrol bareng PTPN, podcastnya PTPN 1. Hari ini kita bakal ngobrol dengan Pak Teddy selaku Direktur Utama PTPN 1. Perkenalkan, saya Nadia dari Majalah SWA. Kita mungkin kenalan dulu ya Pak ya, karena hari ini kita baru banget bertemu. Mungkin dari Pak Teddy boleh bercerita awal mula bisa sampai di PTPN 1 dan dengar-dengar ada merger ya Pak ya di PTPN ya, mungkin Pak Teddy juga boleh cerita-cerita buat kita-kita. Oke, makasih Nadia. Sobat Planters yang saya banggakan. Ini saya perlu jelaskan ya, bahwa PTPN 1 itu hasil merge 9 PTPN. Banyak mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera bagian selatan, seluruh Jawa, Sulawesi, sampai ke Papua, Nusa Tenggara Timur. Jadi sejak 1 Desember 2023 mergernya. Nah, saya ini sebelumnya saya berkarir di perbankan, diberikan amanah oleh pemegang saham untuk menjadi direktur utama di PTPN 1 hasil merger ini. Menarik ya Pak. Tapi ketika Bapak masuk ke PTPN 1 ini, kaget nggak sih Pak kalau di generasi Z ataupun Alpha ya, yang baru-baru masuk itu kadang-kadang suka kaget kalau misalnya dia lintas sektor atau misalnya baru pertama kali kerja. Kira-kira Pak Teddy kaget juga nggak kayak kita? Sebetulnya kaget nggak ya, karena PTPN sendiri kan sebetulnya perusahaan perkebunan yang sudah lama, sejak zaman Belanda. Jadi memang orang kalau udah bicara perkebunan, perusahaan perkebunan itu PTPN lah tempatnya. Jadi nggak sesuatu hal yang baru. Ini juga nih buat sobat planter semua. Jadi jangan ada ketakutan atau jangan ada galau kalau ditempatkan di mana saja gitu ya. Iya, betul. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan diri di mana kita berada. Oke. Tapi sebenarnya Sobat Planters tuh pengen tahu lebih lanjut nih Pak. Kan tadi Bapak udah menjelaskan PTPN merger. Berarti gabung dari yang banyak 9 jadi 1. Nah, kalau merger gini berarti komoditasnya gimana tuh Pak? Yeah. Jadi apakah fokus satu aja atau mungkin tetap seperti semula atau gimana Pak? Ya. Yeah. Dari sejak merger tahun 2023 memang sebetulnya yang paling lengkap tuh kita Sobat Planters. Jadi yang paling lengkap itu adalah PTPN 1. Kita punya komoditi sawit, kita punya komoditi karet, kita punya komoditi teh, kita punya komoditi tebu, kita punya komoditi tembakau ya, dan aneka tanaman lainnya. Nah, tapi khusus untuk yang kelapa sawit, kita kerjasamakan dengan sister company kita PTPN 4 yang memang hasil merge 5 PTPN yang ada di wilayah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, dan Kalimantan. Nah, tebu pun kita kerjasamakan operasi dengan anak perusahaan kita yang namanya PT Sinergi Gula Nusantara. Jadi supaya optimal. Jadi kita fokus saat ini adalah untuk mengelola komoditi karet, teh, kemudian aneka tanaman, kopi, termasuk kopi kita, dan kakao serta aneka tanaman. Gitu. Berarti bisa dibilang dari Pak Teddy sendiri ini bakal menghandle produk-produk kopi, karet, teh juga. Iya. Kalau sawit Pak beda lagi berarti? Sawit kita punya lahannya, kita kerjasama operasikan. Jadi kita fokus ke tanaman-tanaman ini.
Oke, pas banget nih Pak. Saya kemarin-kemarin tuh sempat dengar tarif resiprokal ya dari Amerika Serikat yang di-initiate sama Donald Trump itu jadi turun banget jadi 19%. Yang awalnya 32 ya. Dan ini termasuk kompetitif lah tarifnya. Tapi kalau dari Pak Teddy sendiri, secara umum gimana sih memandang komoditas karet secara nasional, karena kan tarif lagi turun, mungkin dari sisi produksi ada challenge-nya atau mungkin sejenisnya, mungkin Bapak boleh bercerita soal itu. Kalau kita bicara karet nasional kita itu tahun terus turun produksinya, ya. Saat ini kalau nggak salah produksi kita mencapai angka 14,9 juta ton, ya. 15 ya naik sedikit 3% ya kurang lebih ya. Jadi dari sisi nasional memang karet ini mengalami turun terus. Karena apa? Karena di nasional kita tahu bahwa perkebunan karet kita tuh banyak dikonversi jadi tanaman sawit, terutama di daerah Sumatera, ya kan? Yang tentunya membuat produksi nasional karet kita agak tertahan. Tapi di satu sisi karet ini permintaannya meningkat, ya, karena kalau kita lihat ya penggunaan hilirisasi dari karet ini, produknya itu sangat luas, ya, sangat luas. Kalau menurut kami sih orang bilang wah bisa tergantikan dengan karet sintetis, enggak juga, tetap karet alam ini dibutuhkan, ya. Terutama industri otomotif yang terkait sama mobil listrik, ya, sekarang sedang produksi yang besar-besaran sehingga kebutuhan karet untuk ban mobil listrik ini besar juga. Jadi ya alhamdulillah di Indonesia ini kita sebagai salah pemain besar karet, ya, termasuk meskipun produksinya kontribusi kita PTPN 1 itu kecil, relatif kecil, sekitar 2-3% dari produk nasional, kan seperti itu. Jadi produk kita itu tahun lalu itu sekitar dari kebun sendiri kurang lebih sekitar 70.000 ton, ya, dari kebun sendiri. Tahun ini mudah-mudahan naik sekitar hampir 75.000 ton, tapi dari kebun rakyat kita kurang lebih hampir 30.000 ton. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 100 tahun lalu itu sekitar 94.000 ton, tahun ini sekitar 115.000 ton. Terkait lahannya berarti untuk memasok produksi nasional ini di mana aja Pak tersebarnya Pak? Mungkin yang paling besar dulu gitu di provinsinya. Ya Nadia, jadi karet kita itu, luas lahan kita itu saat ini hampir 60.000 hektar, 56.000 lah pasnya. 60.000 hektar ini kita tersebar di Sumatera bagian selatan, ya, di Bengkulu, di Palembang, Sumatera Selatan, dan Lampung. Kemudian juga Jawa Barat, Jawa Tengah, tersebar tuh, dan Jawa Timur. Kemudian di Sulawesi. Nah itu penyebaran perkebunan karet kita yang totalnya kurang lebih sekitar 56.000 hektar seluruh Indonesia. Tapi kalau untuk ekspor sendiri gimana Pak? Kira-kira PTPN 1 tuh melayani ekspor juga nggak Pak? Atau hanya untuk domestik aja? Ya alhamdulillah kita kalau karet kita jaga mutu dan kualitasnya. Tentu kalau bicara karet, mutu karet itu dilihat dari mana? Kita harus memiliki sertifikasi atau pengakuan dari lembaga. Terutama di Eropa kita sudah memiliki UDR. UDR itu deforestasi, ya, intinya adalah bahwa lahan-lahan karet kita bukan lahan-lahan hasil dari deforestasi atau penggundulan hutan, bukan, karena lahan kebun karet kita adalah lahan-lahan yang sudah lama, ya, yang udah puluhan tahun dikerjakan. Nah UDR itu memberikan price harga yang lebih tinggi dari biasanya. Biasanya di atas pricing standar itu hampir 15 sen dolar. Jadi lumayan, dan
Meskipun UDR itu mestinya semula ya, bukan mestinya, awalnya itu 1 Januari 2025, tapi dimundurin sampai 1 Januari 2026 berlakunya. Selain itu sertifikat-sertifikat lainnya ya, sertifikat mutu yang tentunya mempengaruhi harga jual. Itu yang menjadi landasan kita PTPN 1 di dalam berproduksi. Oke Pak, tadi Bapak juga sempat menjelaskan singkat ya soal produksi, terus lahannya sama permintaan pasar. Nah ini kan udah masuk di semester 2 nih Pak. Yeah. Kira-kira dari PTPN 1 sendiri ada capaian nggak sih Pak atau target gitu yang mau dituju untuk memenuhi pasokan karet ini? Karena kan tadi trennya lagi menurun tapi permintaannya naik. Nah itu kira-kira ngebalancing itu gimana tuh Pak? Ya jadi memang karet khususnya produksi PTPN 1 yang kita ekspor, memang orientasinya nih ekspor sebagian besar. Kita ekspor ke Eropa dan ke Amerika, dan alhamdulillah tahun ini juga tahun 2025 kita ekspor perdana ke Amerika ya. Selama ini ekspor kita ke Eropa, ke China, India gitu ya. Nah ini kita sudah ke Amerika, tentunya nanti pengaruh reciprocal dengan 19%, sementara Vietnam masih tetap sudah turun juga sekitar 20% masih di atas kita. Tentunya ini kita jauh lebih kompetitif harga kita. Nah, kalau dilihat di semester kedua ini PTPN 1 tentunya kita terus berproduksi dengan standar yang ada di kita. Standar kita sudah mengacu pada standar internasional. Jadi untuk semester kedua ini kita tetap melakukan ekspor meskipun ada kendala-kendala nanti, kendala di dalam berproduksi. Karena kita lihat bahwa musim sekarang ini kan sedikit menurun ya, karena pengaruh musim hujan nggak bisa sulit menyadap. Tapi kita sudah mulai di beberapa kebun kita menggunakan rain guard semester kedua untuk mengejar produksi ini. Dan belum di tantangan lainnya adalah gugur daun. Itu selalu ada dalam setahun sekali. Kalau udah gugur daun itu nggak boleh disadap. Nah setelah gugur daun baru dilakukan stimulansia untuk menambah getahnya itu, baru boleh disadap. Atau vegetatifnya kita push, kita dorong supaya daunnya kembali tumbuh, kira-kira seperti itu. Tapi kalau dari total ya Pak ya, total kontribusi PTPN 1 ke produksi karet nasional itu tuh berapa sih Pak persentasenya? Kurang lebih 3%-an kita. Akan bertambah lagi nggak Pak kira-kira? Tambahnya produktivitasnya. Jadi ekspansi lahannya kita nggak nambah. Jadi produktivitasnya kalau sekarang 1,2, tahun depan sudah bisa 1,4 sampai 1,6 ton per hektar. Jadi produktivitasnya yang kita. Tadi Bapak juga sebutkan soal iklim ya, masalah iklim, terus ada yang duluan gugur daun, terus juga dari segi harga karet ini kan kalau saya pantau lagi fluktuasi gitu dari Pak Teddy dan PTPN 1 ini gimana menyikapinya? Ya. Jadi harga karet tadi kan sebetulnya kan semua komoditi apapun yang kita jual itu kan hukum ekonomi kan, supply and demand ini. Nah karet itu supply-nya turun, dunianya turun ya. Kan penghasil karet terbesar itu kan Indonesia, Thailand, Indonesia, sebelumnya Malaysia. Tapi Malaysia sekarang banyak konversi ke sawit, sekarang posisinya diganti oleh Vietnam. Jadi ini terus turun produksinya, ya. Oleh sebab itu, ya untuk menjaga harga karet, saya masih ada rasa optimis, masih lumayan tinggi lah, saat di atas $2 per kilo, ya. Karet itu dulu pernah $3, tapi kursnya pada saat itu kan kurs cuman 11.000 ya kan. Betul. Nah sekarang kita $2 dengan kurs 16.000 kan udah 30-an ribu Pak. Betul. Ya Nadia ya. Jadi $2 itu minimal. Dengan harga segitu saya masih
optimis kita masih dapat keuntungan yang lumayan lah untuk karet. Nah, tadi Bapak sebutkan kalau dari segi lahan itu mungkin belum ekspansi dulu, tapi digenjot yang ada dulunya. Yeah. Nah, boleh dijelasin lagi nggak sih Pak, atau mungkin didetailkan bagaimana bisa mengelola dalam kondisi seperti itu? Apalagi kan untuk pengelolaan kebunnya, terus pasca panennya dengan lahan yang nggak diekspansi gitu, itu gimana caranya gitu? Sobat Planters kan juga kepikiran gimana caranya gitu Pak. Ya kan kami punya dashboard yang bisa kita lihat harian di kebun mana, di pabrik mana pengolahan, ya, kemudian traceability, kemudian pengamanan terhadap pengolahan, unit-unit pengolahan kita menggunakan dengan CCTV berbasis AI, artificial intelligence. Kami sudah piloting kemarin itu di Gelantangan, kebun Gelantangan. Jadi artinya untuk intensifikasi ini nggak bisa sepenggal-sepenggal, ya, tetapi harus end to end sampai kepada pemasarannya. Ya, pemasaran karet ini itu memang kita benahi, terutama selama ini sebagian besar produk karet kita itu dilelang di pasar lelang. Tapi kita mencoba sekarang produk karet kita direct selling yang justru lebih kompetitif dan kita bisa dapat margin yang cukup besar direct selling ketimbang harus lelang. Tapi bukan berarti nggak perlu lelang tetap berjalan, tinggal lelangnya di manage dengan baik, dikelola dengan baik, terutama waktu-waktu lelangnya kapan kita harus masuk gitu. Dan ini benar-benar end to end. End to end inilah yang kita namakan sebagai operational excellence. Seperti itu kita terapkan. Tapi kalau secara umum nih Pak, PTPN 1 tuh positioningnya gimana Pak? Tadi kan dari segi competitiveness dengan negara lain kita masih termasuk jadi leader lah istilahnya. Terus dari segi intensifikasi tadi itu juga lagi digenjot Pak. Yeah. Nah itu sekarang gimana Pak positioningnya? Apa makin meningkat atau mungkin bagaimana Pak? Ya alhamdulillah. Sejak merger ini ke PTPN 1, karet mungkin kembali ke sejarah, membentuk sejarah baru, mulai sejarah baru. Karet kita sudah jauh menguntungkan. Dulu masih rugi kita jualan karet. Makanya karet rugi. Kalau saya lihat sih justru karet di sini memberikan keuntungan atau laba bagi perusahaan. Ya, karena perkembangan karet dunia pun bagus saat ini. Iya. Karena apa? Produsen karet semakin sedikit. Sekarang positioning PTPN 1 di dalam produsen karet nasional kita yang paling besar. Sekarang saya selalu menekankan kepada teman-teman ya di daerah-daerah, di wilayah, pada sobat planter semuanya, kita harus bangga. Karena perusahaan terbesar karet mungkin di dunia kali yang punya lahan sekitar 60.000 hektar karet itu adalah PTPN 1. Di Indonesia itu yang besar adalah rakyat. Rakyat itu perkebunan rakyat karet itu kurang lebih 86%. Hampir 90%, 86%. Seluruh lahan karet di Indonesia itu 86% adalah rakyat. Yang perusahaan, korporasi itu hanya sisanya 14%. 14% kalau kita punya lahan 60.000 hektar, ya kita paling besar. Kita punya pabrik pengolahan jumlahnya saat ini sekitar 27 pabrik pengolahan, baik SIR 20, rubber smoke seed maupun TBC. Jadi kita boleh sedikit berbangga bahwa kita adalah perusahaan dengan produsen dengan planted area yang luas, dengan produksi meskipun kontribusi kita hanya 3%, tapi yang paling besar saya katakan adalah rakyat, perkebunan rakyat.
Kalau dari sisi produksi nih Pak, ini kan saya pernah dengar soal plasma karet ya. Nah kira-kira dari PTPN tuh gimana sih mengelola plasma karet itu, dan juga dari PTPN 1 terhadap ke sustainability lingkungan termasuk lahan ataupun pengelolaan limbah ataupun sejenisnya gitu Pak. Tadi perusahaan itu tidak semata-mata nyari untung ya. Iya, betul. Tidak semata-mata nyari laba ya. Tetapi perusahaan itu harus berkelanjutan. Kalau berkelanjutan dia harus melihat banyak faktor, variabelnya. Termasuk di sini kami sangat mengedepankan pengembangan perusahaan yang berbasis ESG. ESG itu apa? Environment, lingkungan. Kemudian sosial ya, dan governance, ya kan? Sosial, kebun-kebun kita ini kan di setiap daerah itu kan di tengah-tengah masyarakat. Iya, betul Pak. Melibatkan masyarakat di dalam menyerap tenaga kerja, ya kan? Kemudian governance, tata kelola kita perbaiki, kita tata kelola yang memang best practice suatu perusahaan yang maju, modern gitu ya. Nah, itulah berkelanjutan. Jadi saya sampaikan kepada sobat planters ya, laba itu nomor 2, tapi berkelanjutan adalah nomor 1. Perusahaan itu harus berkelanjutan. Nah, berkelanjutan itu gimana? Ya nggak akrobat. Jadi sekarang laba terus besok rugi, terus laba lagi rugi, akrobat itu namanya. Tapi berkelanjutan itu terus konstan dia memperoleh laba ya. Dan bagi karyawan itu yang lebih nyaman dia bekerja gitu. Tapi kalau dari sisi lingkungan gimana itu Pak? Oh, kita tadi saya katakan jual karet kita kan nggak bisa kalau nggak pakai sertifikasi. Iya. Teh juga begitu. Kita jual teh dan kopi nggak bisa sertifikasi. Nggak bisa jualan ekspor kalau nggak ada sertifikasi. Kalau ada Rain Alliance Rainforest Alliance ya kan. Nah itu kan kita ada sertifikasi bahwa produk kita itu dihasilkan di kebun yang memang memperhatikan lingkungan. Tapi Pak, kalau ini kan tadi ada ini apa ya, dashboard digital ya untuk memantau lahan dan sebagainya. Sebenarnya untuk digitalisasi sendiri itu dimulai dari kapan ya Pak ya? Ya PTPN dulu sudah ada. Oh, sudah ada PTPN dulu. Hanya kan dulu kan masing-masing mereka. Masing PTPN ini ya. Cuman satu masing-masing, kedua tidak disiplin penggunaannya. Ya. Nah, sejak kita merger ini sekian banyak aplikasi kita sederhanakan. Aplikasi karyawan sekarang sudah 1 ya, mau cuti mau apa, sementara aplikasi de-farming juga sudah 1 ya, kemudian traceability bisa mendeteksi ya 1, jadi lebih enak sekarang. Oh dulu udah banyak sekali sih ya. Nah sejauh ini nih Pak, kan tadi sudah lama ya untuk digitalisasi ya. Dampaknya gimana sih Pak sekarang ke produksi dan operasional di PTPN 1? Ya. Satu, digitalisasi kita ini memudahkan kita monitor. Ya. Kelemahan di perkebunan itu adalah titik lemahnya, salah satunya adalah monitoring. Iya. Kita nggak monitor secara detail, orang harus dipupuk dibilang nggak kejadian di lapangan, atau pupuknya salah, atau kehadiran orang, terutama ini jadi tantangan nih ya. Jadi sobat planters, tantangan dari perkebunan ini ke depannya adalah masalah tenaga kerja. Sekarang saya tanya, Nadia mau nggak kerja di kebun? Ditempatkan di Sulawesi sana untuk melihat kebun karet di sana, yang jauhnya remote area, naik mobil lagi sekitar 5 jam 6 jam tengah-tengah. Nadia mau nggak? Kalau jadi pilot drone-nya saya sih mau ya, tapi kalau mantau langsung pikir lagi. Nah, masalah tenaga kerja yang jadi hambatan ya ke depannya, karena perkebunan ini untuk tenaga kerja ini
saat ini nggak mudah. Apalagi tenaga-tenaga muda ya. Nah dia semuanya nih Sobat Planters yang millennials, yang Gen Y, Gen Z ya kan. Ini lebih seneng kerja di kantoran katanya kan gitu. Ini udah sunatullah ya. Sementara yang di desa-desa yang anak-anak mudanya lebih seneng ngojek daripada dia harus nyadap karet ya. Alhamdulillah yang pekerja kita di kebun karet kita tuh sebagian besar berumur di atas 40-50 tahun, Pak. Yeah. Malah pemetik teh kita, ibu-ibu ya, kalau di Jawa Barat itu kan pakai lipstick, pakai gincu kan, rapi. Saya pernah tanya, "Ibu berapa umurnya?" 70 tahun, Pak. 70 tahun. Bayangkan aja. Jadi artinya ini akan menjadi, harus kita pikirkan mengenai tenaga kerja ini. Yeah. Sebetulnya yang muda-muda banyak tenaga kerja ya. Cuman maunya milih-milih. Coba tenaga kerja coba jadi karyawan di kebun metik teh kan ada. Wah, lebih enak ngojek, Pak. Kan. Nah, ini tantangan tersendiri bagi dunia perkebunan ya. Memang dari sisi PDB ya, produk domestik bruto kita, sumbangan terbesar yang paling besar adalah di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Yeah. Nah, nilai tukar ini BPS dari Badan Pusat Statistik, nilai tukar petani itu udah paling tinggi 160. Itu dibandingkan dengan nilai tukar lainnya. Jadi artinya apa? Sebetulnya nih perkebunan pertanian itu kedepannya prospeknya masih jauh lebih bagus. Ya, karena penyumbang PDRB kita, penyumbang produk domestik regional bruto atau produk domestik bruto kita, penyumbang terbesar. Sekitar hampir 15% kalau nggak salah, saya lupa angkanya. Pak, berarti tadi yang 160 itu dalam rupiah atau dolar? Nilai indeks ya? Nilai tukar petani gitu, 160. Kalau kita lihat di BPS tuh. Nelayan cuma 100 berapa di bawah, sekitar 120-an nelayan. Proyeksi Bapak nih terhadap industri karet nasional itu gimana, Pak? Karena kan dari segi tenaga kerja itu masih challenging banget di lapangannya ya. Iya. Tapi kalau secara nasionalnya melihat peluang tadi itu gimana, Pak? Kalau di satu sisi ada tantangan, tapi yang jelas sih peluangnya lebih besar. Kenapa? Karet itu ya, meskipun sekarang gini, karet itu kalau menurut saya tidak tergantikan. Oh, ada karet sintetis, betul. Karet sintetis terbuat dari apa? Minyak bumi. Yeah. Minyak bumi mau habis. Renewable product itu adalah karet. Kita tanam nggak akan habis kan gitu. Kalau kita nggak tanam baru habis kan gitu. Yeah. Tapi kalau karet sintetis dari minyak bumi, tentunya nggak renewable, nantinya akan habis. Makanya prospeknya karet akan terus. Karena semua produk-produk mana yang nggak ada karetnya? Ada karetnya, ini karet. Semua produk kecil pun pasti ada karetnya. Membutuhkan karet, gitu loh. Di lapangan padel juga ada karet ya, Pak? Ada karet kan? Lapangan tenis apa aja? Suatu produk, mobil, apa yang nggak ada karetnya? Pasti ada, Sobat Planters. Mau diganti apa? Plastik nggak bisa. Karena plastik nggak tahan panas. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Teddy sudah berbagi insight hari ini. Sobat Planters seneng banget bisa dapat insight-insight soal industri karet, baik itu global maupun nasional. Mungkin dari Pak Teddy boleh sepatah dua kata closing statement atau pesan-pesan yang pengen disampaikan ke Sobat Planters juga. Silakan Pak. Iya, makasih Nadia. Untuk Sobat Planters ya, kunci dari keberhasilan adalah bagaimana kita secara konsisten, secara terus-menerus melakukan penyempurnaan.
improvement, continuous improvement. Terus yang paling penting lagi Sobat Planters adalah harus menjadi pembelajar. Jadi belajar, ya, keingintahuan, kemudian belajar, inovasi, itulah kunci. Nah, inilah yang kita jalankan di PTPN 1. Membuka ruang kepada Sobat Planters semua untuk berkarya, untuk berkreasi, berinovasi dalam memajukan, mengembangkan perusahaan. Demikian. Terima kasih Pak. Iya. Semoga sukses untuk PTPN 1 dan proses mergernya semoga smooth, lancar, dan bisa lebih melesat ya Pak ya. Karena Amin. banyak nih permintaan karet. Iya. Semoga bisa terpenuhi. Amin. Sobat Planters, sampai jumpa di podcast konten selanjutnya. Semoga kita ketemu lagi dengan Pak Teddy atau dengan teman-teman di PTPN 1. Dadah!